Halo, jumpa lagi bersama dengan channel Sembel Duma. Semoga saat ini kita berada dalam suasana sehat walafiat ya teman-temanku. Oke, selamat menyaksikan video saya. Bahwa psikolog usaha untuk mengambil tempat yang baik dan ya gereja jemaat kami mendapat kita semua Bapak Ibu Pendeta gereja yang jika ada pemerintah dari luar hormati bersama dengan semua aparat BPD beserta dengan anggota desa Tumar yang sah Wakomitu itu terlibat oleh terapak di sako pingayon mengadilkan. Tapi kita bersyukur karena dalam duka ini kita diberi kekuatan dan kesehatan. Secara khusus bagi keluarga menyatakan bersyukuran di tempat ini. Oleh karena itu 7 Februari 2020 pembukaan yang sementara jamuan bersama kawan. Berikutnya itu penyerahan les duka dari keluarga. Mereka selalu kuat di dalam hidup, walaupun mereka berada di dalam duka cita. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang selalu Kau anugerahkan di dalam kehidupan mereka sampai pada saat ini. Bapa di surga melalui keluarga pada saat ini, dengan penuh syukur mereka akan melayani kami dengan makan siang. Tetapi sebelum kami menikmati apa yang telah disiapkan oleh keluarga, kami mau datang berdoa kepada Tuhan, Engkau memberkati, biarlah semua yang dihidangkan membawa kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami juga selalu berdoa bagi keluarga di tempat ini, biarlah berkat-berkat Tuhan selalu ada pada kehidupan mereka. Demikian juga saat ini berdoa kepada-Mu ya Allah, untuk setiap anak-anak Tuhan yang turut membantu keluarga. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau juga akan senantiasa mengatur berkat-Mu di dalam kehidupan mereka semua. Terpuji Engkau ya Allah, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur ya Bapa, kami datang menyambut berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kekasih kami yang hidup. Amin. Ada usaha Erwin apa? Kami pun ada itu. Yang bukan itu mana ya? Kami kita dari Juliana. Kalau di Putana itu bisa KTP saya kita saya dari Sulawesi Pak. Dari mana bisa pilih? Saya minta tadi. Mana pilih? Mana kawan akan ke Indonesia? Yo, bisa boleh. Presiden itu berlaku sebelum Bang Prabowo. Jemaat Tumar untuk menyampaikan ungkapan hati ibu janda, segenap anak-anak dan seluruh orang tua dan keluarga yang berduka. Yang dari sidang pemakaman almarhum Brigpol Eleazar Kinong Pakidi
Mari kita satukan hati kita masuk dalam ibadah penyembahan pada saat ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan. Tetap berpengharapan kepadanya seperti kata Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sidang pemakaman yang dikasihi Tuhan yang memungkinkan berdiri, mari kita berdiri. Kita mengangkat pujian, ada yang tanya kepadaku. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku, Dia juru selamat. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya ingin menjadi juru selamatku. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian dan bagimu juga. Silakan. Berkata ku lemah, kau dari celah. Aku dekat padamu, Yesus.
kasih-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan nyata dan terjadi di tengah-tengah kehidupan segenap keluarga yang menangis dan meratap, bahkan kami semua yang turut mengalami duka cita keluarga di tempat ini. Sejak Tuhan panggil kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saya persiapkan juga dari dua bacaan. Pertama Yesaya 41 ayat 8 sampai 10, dan bacaan kedua dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 sampai, ulangi, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bacaan kedua dari Roma pasal, Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tempat ini melaksanakan upacara pelepasan jenazah anak saudara suami sahabat kita almarhum Bapak Brigjen Eliezer Indong Patini. Tentu kita semua seperasaan bagaimana keadaan yang dialami oleh istri Mama Cio bersama anak-anak, kakek nenek Cio baik di sini maupun dari Masanda, karena saudara maupun keluarga besar dalam almarhum. Sejak saudara orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, tidak ada kata lain, kesedihan, ratapan, tangisan, duka cita. Itulah perasaan yang dialami oleh keluarga bahkan kita semua. Nah, saudara-saudara, sadar atau tidak, kematian adalah suatu kepastian yang akan terjadi, akan dialami oleh yang berdosa. Kematian tidak mengenal usia umur, tidak mengenal pangkat jabatan, peran, fungsi. Kita manusia. Orang katakan kematian datang tidak diundang, dan ketika ia datang tidak bisa disogok untuk jangan dulu datang. Dia akan pasti datang dalam saatnya dan waktunya. Artinya tidak dapat dihindari kalau kematian itu sudah mau datang. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yang mesti kita lakukan terhadap kematian itu sebagai sesuatu yang kata orang menakutkan, ialah bagaimana sikap kita menghadapi peristiwa kematian. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan.
Ketika kematian itu datang, yang tidak direncanakan datang dengan tiba-tiba. Yang lain ialah mempersiapkan hubungan relasi kita dengan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan penyelamat kita. Mempersiapkan dan terus melakukan relasi hubungan yang baik. Kalau demikian, apakah kita akan kehilangan pengharapan sebagai orang yang percaya? Tentu saja tidak. Paulus katakan dalam pertama Tesalonika 4 ayat 13, janganlah kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Artinya apa? Dalam segala kita harus memiliki pengharapan kepada Kristus. Bahkan dalam Roma 15 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan. Firman Allah dipandang sebagai hal yang alami dan sebagai akibat dosa. Itu kalau kita baca Kejadian 3:19. Jadi jelas sekali bahwa kematian itu memang harus terjadi dan harus diharapkan. Dengan iman, dengan perilaku hidup yang baik, yang ayah, orang yang kita kasihi, saudara yang kita sama-sama cintai. Nah, saya pikir inilah firman Allah yang saya aminkan dan percaya akan menjadi kekuatan bagi segenap keluarga, akan menjadi pegangan dalam peristiwa kematian ini. Milikilah pengharapan kepada Kristus, andalkanlah Dia yang telah mengalahkan maut, serahkanlah seluruh hidupmu dan perkara-perkara kehidupan kepada-Nya. Ingatlah bahwa ada saatnya musim di mana iman kita diuji. Saya ulangi, ada saatnya di mana iman kita diuji. Tetapi kasih Tuhan selalu ada untuk menolong dan meneguhkan kita. Tidak selamanya musim kemarau itu terjadi. Pada saatnya musim hujan itu pun akan datang, seperti yang kita alami saat ini. Oleh karena itu tetaplah percaya, jalani kehidupan dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Mama Cio dan Nenek Cio di sini dan saudara almarhum, jalani kehidupan ini dalam relasi yang baik. Pelihara relasi silaturahmi di antara keluarga besar, baik itu Male ini pun keluarga besar dari Bituan dan Masanda. Karena apa? Sekalipun Bapak Cio sudah pergi, tetapi ada Cio, ada Dikta yang terus menjadi tali rantai yang menghubungkan keluarga besar. Kakek nenek Cio di sini, juga kakek nenek Cio dan semua keluarga dari Toraja bagian barat ke bawah. Ingat, Cio dan Dikta masih sangat membutuhkan pemeliharaan, kepedulian, perhatian. Bukan saja dari ibunya, bukan saja dari neneknya, tetapi dari semua rumpun keluarga, bahkan kita selaku jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong keluarga, bahkan kita semua. Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kita dalam menjalani hidup, dalam perjuangan-perjuangan kita ke depan. Tuhan dimuliakan. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila janganlah kau bersenang kesedihan memabukan atau merenungkan ketika datang cobaan. Sudah cukup padanya. Bila duka mendengar, janganlah kau bergerak.
Kita ambil itu seorang asam dalam waktu keluarga.